Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan diri dulu saya kayak nama Iya. saya Sudena Fatala, saya dari angkatan 2020. Eh, saya sekarang menjadi anggota magang di eh, mungkin kakak bisa memperkenalkan terlebih dahulu nama dan asal kakak. eh, Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Ineta dari Biologi kelas B angkatan 2018. Di sini saya diamanahi untuk nge-handle komunitas biotari. Gitu. Kak, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Ineta juga yang mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast pada hari ini. Selanjutnya mungkin Kak, saya mungkin ada sedikit pertanyaan untuk mengupas komunitas biotari itu sendiri sih Kak. Mungkin langsung saja sih Kak. Untuk yang pertama, apa sih komunitas biotari itu sendiri dan komunitas biotari itu menurut saya ya, jadi komunitas biotari itu kayak wadah untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa biologi ya, karena di sini komunitas dari prodi yang minat atau punya bakat ataupun hobi ataupun juga mau belajar bareng gitu, yang minatnya itu ke seni tari. Seni tarinya itu bisa seni tari modern, bisa seni tari tradisional juga gitu. Berarti orang yang masuk di komunitas biotari itu harus orang yang bisa ya Kak? Nggak harus enggak. Bisa. Enggak kok. Kita kalau misalkan belum bisa atau belum punya pengalaman, nggak apa-apa, bisa join aja, kita bisa latihan bareng-bareng gitu. Selanjutnya nih Kak, kalau dari kakak sendiri nih, motivasi kakak sendiri kenapa kakak ikut di komunitas biotari itu sendiri apa sih Kak? Motivasi awalnya karena pertama emang ada minat ya di seni tari, pengen terus belajar aja, nggak pengen putus belajar gitu untuk ikut komunitas. Terus juga jadi kita lebih banyak punya ini sih relasi dari angkatan, kan di situ banyak angkatan kan, dari 2016 juga kemarin masih ada, 2017, 2018, 2019 kayak gitu. Jadi pertama untuk terus belajar, yang kedua untuk nambah-nambah relasi gitu sih, pengalaman gitu motivasinya. Kak, ini apa sih, kan kakak nih selaku sebagai ketua kan, selama kakak menjabat apa aja sih kegiatan yang sudah dilakukan dari komunitas biotari? Dan apa aja yang sudah pernah selama ngejabat jadi ketua ya, pengalamannya sih udah lumayan sih, apalagi dulu kan belum online kayak gini ya, masih offline, masih ada kegiatan di kampus. Jadi kalau untuk kegiatan itu biasanya biotari itu yang ngebuka acara-acara kayak tari pembukaan proker hima, misalnya PTTG, pelatihan tepat guna, itu kan teknologi tepat guna. Terus juga tampil di acara ulang tahun prodi, milad biologi, terus juga bisa tampil di acara kayak perkenalan maba. Tahun kemarin tuh kan ada proker kayak perkenalan maba gitu kan, sekaligus ngenalin komunitas-komunitas. Jadi sebenarnya pengalamannya lumayan cukup banyak gitu. Apalagi kadang itu kita bisa latihan bareng sama anak-anak atau anggota dari UKM Tari Universitas gitu. Jadi pastinya pengalamannya udah lumayan banyak sih gitu. Kalau untuk ini kan Kak, selama pandemi ini ya, kan berarti kan apalagi sekarang kan daring dan segala macam. Kalau untuk
dari biotari sendiri sih, hambatan apa sih, hambatan terbesar yang dirasakan selama pandemi ini? Maksudnya kayak seperti kayak hambatannya sebenarnya maksudnya seperti kayak hambatannya sebenarnya hambatannya sebenarnya lumayan sih ya, apalagi kalau biotari itu kan sebenarnya kalau mau latihan juga enaknya latihannya secara langsung gitu kan, ketemu bareng-bareng, gerakan, belajar gerakan atau ngebenerin gerakan gitu. Jadi hambatannya mungkin sekarang itu kendalanya cuman masalah waktu sama nggak bisa ketemu langsung aja sih, nggak bisa tatap muka. Terus juga karena prokernya sekarang kebanyakan online, jadi belum bisa ngebantu juga kayak biasanya, misalkan nampilin tari apa sebelum prokernya dimulai. Jadi itu sih hambatannya, terkendala sama ruang dan waktu. Nah, kalau untuk biotari selama pandemi ini, kegiatan apa sih yang sudah pernah dilakukan selama pandemi ini, Kak? Kalau untuk biotari sendiri? Kalau untuk kegiatan selama pandemi sih sebenarnya belum optimal ya. Jadi paling cuman baru perkenalan. Kemarin sih udah ada beberapa dari angkatan 2020 yang daftar di biotari. Jadi baru sekedar basa-basi sama anggota-anggota lain aja. Kalau untuk kegiatan yang ketemu gitu atau nari bareng, latihan bareng, itu belum ada sih. Kalau selama daring kayak gini belum ada kegiatan. Nah, Kak, selanjutnya nih, kalau itu kan hambatan ya. Kalau sekarang selama perjalanannya sih biotari, suka dan duka yang pernah Kakak lalui ini apa sih selama? Suka dukanya mungkin banyaknya suka ya. Soalnya kalau untuk di biotari sendiri itu anggotanya emang asik-asik, terus juga nggak ada kayak senioritas yang udah bisa tari terus yang nggak bisa tarinya dikucilin gitu, nggak ada sih alhamdulillah kalau untuk di komunitas biotari. Paling kalau untuk duka karena kan kita dari berbagai angkatan ya, ada angkatan 2016, kemarin itu 17, 18, 19 juga. Jadi mungkin terkendala di masalah bentrok waktu latihan aja, karena mungkin yang angkatan 2016 ada kuliah, yang angkatan 2018 nya enggak. Jadi mungkin bukan duka sih ya sebenarnya, bentrok terkendala sama nentuin waktu buat latihan barengnya. Ini enggak, ya kan? Mungkin di luar sana juga, maksudnya bagi teman-teman yang mungkin bagaimana sih, ya kan tadi kan di luar sana kan banyak nih dari angkatan 2020 kan, jadi bagaimana sih Kak cara Kakak untuk bisa menyatukan mereka biar bisa, ayo kita kumpul nih untuk dari 2018, 2019, 2020 biar bisa latihan bareng. Dari Kakak sendiri itu gimana Kak? Biasanya bagaimana? Kalau biasanya itu kalau kemarin itu kita kan emang sering ketemu di kampus ya, kayak kemarin sama yang angkatan 2017 kita suka ketemu. Jadi emang karena udah kenal, udah sering ketemu, jadi kalau diajak ya mau aja gitu, kompak gitu kalau untuk biotari. Terus juga kalau misalkan diajak latihan itu nggak susah. Apalagi kan kayak saya sendiri, terus juga ada beberapa cutting yang 2017 itu sebenarnya emang mereka juga dari anggota UKM tari gitu. Jadi ya kalau untuk diajak latihan bareng nggak susah karena emang udah minatnya itu bareng-bareng di tari gitu. Kalau untuk latihannya sendiri Kak, biasa latihan di mana Kak?
Kalau untuk latihan itu biasanya kita di lab, di gedung lab, atau enggak di gedung utama lantai 10 karena kan sepi ya. Jadi biasanya kita latihan di situ sih. Kalau untuk jadwal Kak, jadwalnya latihan biotari itu hari apa aja sih Kak? Dan kapan jamnya dan segala macam Kak? Kalau untuk jadwal itu sebenarnya latihan itu seminggu sekali hari Kamis habis maghrib biasanya. Karena emang habis maghrib kan udah nggak ada perkuliahan, jadi nggak ada alasan yang bentrok kuliah dan lain-lain gitu. Tapi kalau ada event atau kita mau ada kegiatan ngisi gitu, biasanya latihan itu setiap hari biasanya, setiap hari. Seminggu sebelum acara itu kita latihan setiap hari habis maghrib gitu. Ya. Untuk ini Kak, untuk kan mungkin di luar sana juga teman-teman, gimana sih cara daftar di biotari sendiri itu gimana sih Kak? Tata cara daftar biotari, cara daftar biotari itu sebenarnya dari angkatan 2020 udah ada yang daftar sih. 2 orang kemarin itu. Tapi caranya itu ngisi formulir. Nanti sebenarnya kemarin juga udah sempat mungkin ada broadcast gitu ya. Cukup tinggal isi formulir, ngechat saya sendiri, nanti habis itu udah langsung bisa dimasukin ke grup biotarinya. Jadi diharapkan dengan adanya acara podcast ini, mudah-mudahan bisa ngebuat teman-teman maba ataupun teman-teman angkatan sebelumnya itu lebih mengenal gitu komunitas, kegiatannya apa aja, terus anggotanya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Jadi supaya bisa semakin memotivasi teman-teman semua buat bisa gabung gitu. Nggak mesti harus bisa, nggak mesti harus udah berpengalaman, asalkan bisa punya niat untuk belajar bareng-bareng, berproses bareng-bareng, bisa join bareng biotari gitu. Kontak personnya Kak, untuk kontak yang bisa dihubungi untuk biotari, langsung hubungi ke Kakak? Iya, untuk kontak person bisa langsung ngehubungin saya pribadi. Nanti tinggal ngechat aja, perkenalan dulu, salam, perkenalan, bilang mau daftar biotari. Nanti sama saya langsung dikirim format formulir untuk pendaftarannya. Itu udah selesai. Oke, makasih. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung di komunitas biotari bisa langsung Kakak Inetanya. Nomornya nanti bakal dicantumkan di bawah. Sekali lagi untuk Kak Ineta, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin cukup untuk podcast pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang sopan yang saya sampaikan ke Kakak. Sekali lagi saya minta maaf. Demikian podcast pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zai karena mendapatkan hadir di podcast kita pada siang hari ini. Mungkin dari Kakak bisa memperkenalkan 36 Kakak. Apa-apa nggak dengar? Bentar ya masih komat. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke Kak. Nggak dengar, maaf nggak dengar. Suara saya terdengar jelas Kak. Ya sudah. Halo. Oke sip. Halo. Kak, apa namanya? Halo. Kedengaran nggak sih? Halo, kedengaran ya?
Kedengaran Kak, kedengaran. Ya, Sip. Oke Kak, mungkin dari Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Muzeron, bisa dipanggil saya. Saya dari angkatan 18, saya diamanahkan menjadi ketua BFC Biologi Pusaka. Yaitu mungkin perkenalan singkat dari saya. Oke, suka. Apa sih Kak komunitas biologi Futsal Club itu Kak? Biologi Pusaka adalah komunitas yang untuk menghargai aspirasi mahasiswa yang berhubungan tentang futsal kayak sepak bola gitu. Oke. Terus nanti misal kalau kita ada perlombaan atau ajang-ajang, kita bisa diikut melalui latihan-latihan. Mungkin latihannya tidak terlalu rutin karena sekarang ada kendala corona juga sih. Yaitu sekian tentang biologi futsal ya. Mungkin Nah, kalau dari biologi Futsal Club itu Kak, sudah berapa lama sih berdirinya? apa maaf Sejak agak jelas sinyalnya. Ya, halo. Apa tuh, biologi Futsal Club sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Kakak? Kalau berdirinya Futsal Club itu Kak udah lama banget, mungkin udah dari angkatan berapa ya, 16 udah didirikan sih. Sampai sekarang pun udah ada sekitar 5 tahun mau ke 6 tahun ya. Oke, Kak. Nah, kalau itu untuk dari Kak Zai sendiri, apa sih Kak motivasi Kakak, mengapa Kakak mengikuti komunitas biologi Futsal Club? Dari saya sendiri kenapa kok ikut biologi futsal? Mungkin dari dulu kan ya nggak terlalu suka ya suka, nggak suka ya terlalu suka gitu lah tentang futsal gitu. Gimana Tentang itu sepak Kak? bola. Maksudnya gimana itu? Gimana ya? Ya. Aku bilangnya tuh, dibilang suka ya suka, dibilang enggak ya enggak pasti gitu loh. Nggak terlalu suka juga, soalnya kan kalau dulu kan sukanya main sepak bola gitu. Jadi kok kenapa ikut biologi futsal club ya, mungkin buat menambah gimana sih, apakah sama juga caranya gitu. Mungkin kan kalau sepak bola lapangannya lebih besar, kalau futsal kecil gitu. Penasaran gitu sih, makanya ikut juga ikut biologi futsal club itu, juga menambah menambah teman juga, mungkin kan dari angkatan atas dulu, akhirnya kan kayak menambah referensi. Oke. Berarti. Nah, kalau dari biologi Futsal Club sendiri Kak, kegiatan apa aja yang sudah pernah dilakukan? Ya kegiatannya itu sering kita kayak sparring antara provinsi lain gitu, kadang bersama fisika, kadang matematika, kadang ya sama fakultas lain juga. Itu kegiatan, juga mengikuti kegiatan kayak lomba-lomba lain gitu, kayak lombanya Fast League itu selalu ikut sih. Tapi kalau sekarang nggak tahu ada enggaknya itu Pak. Sekarang kan masalahnya kan kendala corona. Oke. Corona menghambat segalanya berarti ya kayak corona. Wah, iya itu. Nggak produktif kalau ada corona. Oke ya. Nah, kurang produktif kita dikarenakan oleh corona. Lanjut Kak, saya mau bertanya lagi. Ya. Apa tuh namanya, hambatan
berarti hambatan selama pandemi. Gimana? Iya, hambatan selama pandemi. Apa Kak? Ya, hambatan selama pandemi itu kan mungkin anggota dari biologi futsal club itu kan ada yang di Jogja, ada yang enggak gitu sih. Mungkin yang pertama, yang poin keduanya itu kita sulit cari buat lawan sparring juga sih, soalnya kan kendala corona juga itu. Yang ketiga mungkin data kita gimana, nggak terlalu banyak juga sih, soalnya sedikit banget yang ada di Jogja kalau buat latihan futsal gitu. Oke, Jadi kalau di biologi futsal club sendiri Kak, dari angkatan berapa sih? Maksudnya anggotanya di dalam dari angkatan berapa sih Kak? Kalau di dalamnya itu udah dari angkatan 16 ada, 17 ada, 18 sampai 19. Yang belum ada angkatan 20 itu kayaknya sulit peminatnya mungkin. Kan antara angkatan 20 cuma kurang itu mungkin bisa membantu gitu dari Kominfo buat menyebarkan. Nanti Kak, nanti sebarkan, aman Kak. Itu Kak, apa namanya, kalau dari apa tadi namanya, susah nggak sih Kak mengumpulkan dari itu kan dari berbagai macam angkatan, ada yang dari 2016, 2017, 2018. Nah, itu susah nggak sih Kak untuk mengumpulkan mereka untuk latihan gitu-gitu? Sulit apa sih Kak? Kalau sekarang sih kayaknya ya susah juga sih, soalnya ya kemarin itu juga banyak yang dari Jogja soalnya. Kalau dari biasa banyak sih yang ikut juga ke kayak sparring. Kaderisasinya perlu juga sih kita mencari kaderisasi biar ada penerusnya juga itu. Oke. Kalau ini Kak, kan Kakak ini sudah menjabat sebagai ketua komunitas biologi futsal club. Suka dan duka saat Kakak menjabat menjadi ketua komunitas. Sukanya apa? Sukanya itu bisa kumpul sama anak biologi juga sih. Mungkin dukanya apa ya Pak? Dukanya banyak juga. Kalau sukanya itu abis kita main futsal nanti terus kita kumpul bareng, nongkrong, ngobrol-ngobrol, sharing juga gitu. Terus kalau dukanya mungkin ya kalah lomba. Itu duka ya Kak? Itu duka. Siap Kak, terima kasih Kak. Nah, lanjut nih Kak, kalau di biologi futsal club punya jadwal latihan tetap nggak sih Kak? Kalau jadwalnya itu belum pasti sih, soalnya kan kita belum, kalau sparring itu kan harus ada orangnya gitu. Ya itu yang sering kita sulit dapetin kayak lawan gitu loh. Oh, berarti berarti untuk biologi futsal club sendiri latihannya itu lebih ke arah fleksibel berarti ya Kak? Ada untuk lawan sparring latihan. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman siapa tahu nih ada kan Kak, siapa tahu ada yang minat dari angkatan 2020 yang gabung di biologi futsal club, gimana Kak caranya? Iya, mungkin kalau pengen gabung ke biologi futsal club gampang aja sih, tinggal PC ke saya juga bisa, atau ke anggota-anggota lain juga bisa, tapi utama ke saya dulu. Oke, berarti langsung hubungi. Terus habis itu ya tinggal ikut pelatihannya aja, kayak sparring dan lain kumpul gitu. Sekarang cuma gitu doang sih, nggak ada persyaratan yang lain gitu. Berarti intinya siapapun anaknya yang penting dia mau untuk latihan, dia nggak perlu harus punya bakat dulu kan? Nggak ada harus punya bakat.
futsal atau gimana, yang penting dia mau ikut, mau latihan dan lain, dan itu bisa langsung aja gitu, gabung nggak harus dia kayak pro dalam bermain futsal dan lain-lain, nggak perlu. Yang penting dia ikut datang aja gitu loh. Nanti kan lama kelamaan dia akan juga bisa futsal gitu loh. Oke, siap Kak. Itu pertanyaan penutup dari saya. Berarti intinya untuk teman-teman yang menggabung di komunitas biologi futsal club, silahkan langsung hubungi ke ketuanya, yaitu Kak Zai. Nomornya nanti bakal dicantumkan di bawah. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya di siang hari ini untuk menghadiri podcast pada hari ini. Habis itu saya mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang dapat dipahami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zai karena mau hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas aja ya Kak? Jelas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sendi Anak Fatala. Saya dari angkatan 2020, sekarang jadi anggota magang di Bio Divisi Kominfo. Mungkin dari kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, izin memperkenalkan diri. Jelas nggak suaranya? Jelas. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama Ferry Kurniawan, angkatan 2018. Sekarang dikasih amanah jadi ketua komunitas di Biton, biologi badminton. Oke. Sebelumnya juga Kak, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ferry ya. Mungkin saya panggilnya Kak ya Kak Ferry, karena sudah mau meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin langsung sih Kak, mungkin saya akan sedikit mengupas tentang apa sih Biton itu atau biologi badminton. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan Biton itu sendiri. Oke Kak, lanjut. Apa sih Kak komunitas Biton itu dan sejak kapan Biton berdirinya sih Kak? Biton nih komunitas biologi badminton. Jadi ya kayak komunitas yang bergerak di kayak badminton gitu. Terus berdirinya nih belum lama ya, kayak udah lama, cuman kayak baru-baru ini terbentuk komunitas. Aku ikut Biton tuh di tahun 2019, terus tiba-tiba kan langsung ditunjuk gitu jadi ketua gitu. Jadi baru-baru aja sih, berarti belum terlalu lama sih komunitas Biton ini ya Kak? Iya. Nah, ini Kak, untuk kakak pribadi nih, kalau dari kakak sendiri alasan kenapa kakak mengikuti komunitas, motivasi kakak untuk kenapa sih kakak memilih Biton? Ya karena senangnya di situ sih, kayak punya bakatnya di situ juga. Dari kecil hobinya badminton gitu, makanya ikutnya Biton. Terus teman-teman sekelas pun banyak yang ikut Biton, makanya kayak tergerak ikut gitu. Nah, kalau untuk Biton sendiri nih, kegiatan apa aja sih Kak yang sudah pernah dilakukan dari Biton sendiri? Biton cuman latihan bareng gitu malam hari. Kalau untuk kayak turnamen belum pernah sih, belum kalau turnamen. Soalnya kan sibuk juga, mesti kan kayak kakak tingkat pas waktu itu udah semester yang banyak yang ikut tuh yang kakak tingkat udah semester tinggi, makanya latihannya pun jarang, makanya kayak komunitasnya masih vakum gitu loh.
kan lagi pandemi nih ya Kak. Kalau apakah apa hal yang dilakukan, kegiatan apa aja yang dilakukan Biton selama pandemi? Nggak ada sih, kosong. Saya juga kan di rumah, nggak di Jogja, jadi kayak koordinir pun nggak ada. Nah, kalau nih Kak, apa sih kalau dari Biton sendiri hambatan, apa kendala dari hambatan terbesarnya Biton ini selama pandemi? Ya apa namanya, udah jarang latihan pertama, terus kayak nggak pernah lah malahan. Terus hambatan yang selanjutnya ya itu aja sih kayaknya. Kalau udah di Jogja semua kayak udah nggak ada pandemi sih ya enjoy aja. Kalau untuk kamunya Kak, apa jadwal latihan dari Biton ini sendiri biasanya kapan sih Kak? Kalau buat jadwal tuh nggak mesti ya, kadang tuh kayak ini kan lapangannya juga tuh apa namanya nyewa gitu loh, nggak ada lapangan kan kita, jadi kayak malam hari kalau pas semua anggotanya lagi senggang ya ayo kita latihan gitu aja sih. Oh, gitu. Nah, kalau Biton sendiri nih, apa sih hal yang dari kakak pribadi, hal apa sih yang ingin dilakukan untuk Biton ke depannya? Harapan ke depannya Biton? Ya mungkin anggotanya lebih banyak, terus kita lebih sering latihan, nanti bisa ikut kayak turnamen kecil-kecilan gitu, biar bisa bawa nama biologi lah intinya. Kalau suka duka selama mengikuti, kalau dari kakak suka duka kakak selama mengikuti komunitas Biton? Kalau sukanya nih banyak ya, kayak kumpul sama teman-teman, ngobrol, bercandaan, main bareng sampai malam kan, sampai jam 12 kadang. Kalau dukanya nih kadang yaitu buat nyari lapangan susah, kita nggak ada lapangan. Terus di depan IC WAD itu ada kan lapangan WAD, cuman itu tuh cuman sampai jam 9, sedangkan kita kadang mulai jam 9 malam kan, jadi tetap harus nyari lapangan lagi. Kesusahannya cuma itu sih dukanya. Kalau ini Kak, apa sih? Bagaimana sih kalau teman-teman biologi yang lain nih ya, khususnya teman-teman yang mungkin mau juga join lagi di Biton, gimana sih cara joinnya sih Kak? Ya tinggal chat aku aja sih, chat aku, terus nanti aku masukin grup, terus nanti kalau latihan aku kabari, udah langsung bisa join. Fleksibel aja di Biton ini, karena kan sama-sama belajar juga. Oke, jadi berarti untuk teman-teman biologi ini kan yang mau gabung untuk komunitas Biton, berarti bisa langsung hubungi kakak ya, stay langsung nomornya nanti bakal dituliskan di bawah. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah mau menyempatkan hadir untuk kita pada malam hari. Iya. Jadi mungkin saya juga mohon maaf karena mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan, apalagi saya angkatan 2020 juga masih baru. Ya mungkin itu sih Kak. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Novi karena telah menyempatkan hadir di podcast siang hari ini. Mungkin dari Kak Novi bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang lain bisa untuk Perkenalkan, nama saya Novi Ika Ayu Arianti, biasanya dipanggil Novi, dari Biologi Angkatan 2018. Oke. Kakak di sini sebagai ketua komunitas English Club
Iya nggak? Iya benar. Oke Kak. Sebelumnya Kak, saya ingin mau tanyakan, ini kan mau tanya-tanya apa sih komunitas English Club gitu. Komunitas English Club itu sendiri itu untuk sebagai wadah mahasiswa biologi untuk yang biasanya minat di bidang English atau pengen mengembangkan skill bahasa Inggrisnya, itu bisa biasanya di biologi English Club, bisa gabung di biologi English Club. Itu Kak, komunitas English Club ini sudah berapa lama sih Kak berdirinya Kak? Berdirinya itu masih baru sih sebenarnya, masih dibilang baru. Dari yang awal berdiri itu dari angkatan 2016. Angkatan 2016 berarti sekarang sudah 5 tahunan kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Nah, kalau dari kakak, motivasi kakak, mengapa kakak mengikuti komunitas English Club? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya pengen gabung aja dulunya, terus habis itu karena memang udah nggak ada yang ngurusin ya, terus ya udah jadinya saya langsung masuk jadi ketua di sana gitu. Kalau di English Club juga English Club tuh biasanya kegiatan-kegiatannya di English Club sendiri tuh sih ngapain sih Kak? Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kayak ada yang ngajar gitu, jadi ada dosen yang ngajar, nanti kita tuh kayak dikasih soal-soal, dikasih latihan gitu, nanti kita disuruh ngerjain, habis itu nanti dibahas juga sama dosennya. Atau enggak pernah juga sama kating-kating yang angkatan atas gitu, diajarin sama kating-kating, terus kita tuh kayak ada bukunya gitu, jadi mahasiswa yang ikut English Club itu disarankan untuk mempunyai buku itu gitu. Cuman sekarang karena pandemi ini jadi untuk komunitasnya juga belum jalan lagi. Oke, komunitas berarti sebenarnya banyak, berarti sudah dari kegiatan-kegiatan English Club ini berarti sudah banyak sih ya Kak? Ya lumayan sih. Nah, ini kan pandemi ya Kak, kan apalagi corona. Iya. Ini apa sih Kak hambatan terbesarnya di komunitas Kakak ini untuk English Club sendiri selama pandemi sih Kak? Untuk hambatannya itu lebih ke kalau tahun kemarin bisa sama dosen ya, bisa tatap muka sama dosen. Kalau tahun ini tuh nggak bisa, apalagi dosen juga susah sekarang buat dihubungin untuk ngajar English Club. Kemudian kendalanya juga mahasiswanya juga kurang aktif gitu. Banyak yang belum tahu English Club, atau enggak kadang juga cuma ikut-ikutan, jadi mereka tuh nggak konsisten gitu ikut English Club, jadi anggotanya juga nggak tentu. No Kak, katanya juga kalau dari anggota di English Club ini dari angkatan berapa sih sudah Kak? Maksudnya setelah Kakak menjadi ketua di bawah naungan Kakak ini sudah ada berapa angkatan sih yang tergabung? Kalau waktu aku jadi ketua itu ada dari 2018 sama ada dari 2020. 2019 ada juga sih beberapa. Itu kalau dari English Club sendiri itu dia punya jadwal rutin untuk komunitas nggak sih Kak, atau fleksibel atau bagaimana sih Kak? Nah, kalau dulu itu ada jadwalnya. Jadi kalau dulu itu setiap hari Sabtu sama Bu Bulan. Jadi dulu tuh setiap hari Sabtu sama Bulan tuh pasti ada English Club gitu. Tapi kalau sekarang belum ada lagi, belum jalan lagi. Kalau dulu kan setiap hari Sabtu selama 2 bulan. Nah itu dia jadwal Sabtunya fleksibel atau jadwal Sabtunya jam sekian sampai jam sekian? Ada jadwal pastinya sih, sore sekitar jam 4-an. Sore. Nah, selama Kakak menjadi ketua di komunitas English Club, suka duka yang pernah Kakak lalui apa sih? Sukanya itu semua angkatan ya, terus kemudian banyak teman juga.
banyak kenal banyak orang juga. Terus untuk dukanya itu orang-orangnya tuh pada nggak konsisten gitu, jadi kayak bingung gitu loh kalau semisal ngajak teman-teman gitu, aku enggak gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya karena orang-orangnya nggak konsisten itu jadi susah buat ngajaknya. Cuman ikut-ikut aja gitu. Gitu. Nah, kan tadi kan suka dukanya selama di English Club. Berarti Kak, apakah susah? Ini pertanyaan saya sih. Susah nggak sih Kak untuk kayak menghandle anak-anak dari berbagai angkatan tuh susah nggak sih Kak? Menurut aku susah ya, tapi tergantung orangnya. Susahnya itu apalagi angkatanku itu susah banget kalau diajak aktif-aktif organisasi ataupun aktif-aktif dalam komunitas itu susah banget. Jadi Kakak angkatan berapa Kak? Mohon maaf sebelumnya. Tadi Kakak angkatan berapa? Angkatan 2018. Oh, Kakak angkatan 2018. Nah, ini siapa tahu ada teman-teman yang mau gabung. Susah nggak sih Kak untuk di komunitas English Club sendiri? Apakah memang Inggris dulu atau dari nol, orang-orang yang mau dari nol boleh juga masuk sih? Maksudnya nggak harus orang yang udah bisa Inggris sih. Jadi kita kan mewadahi aja ya, mewadahi aspirasi mewadahi bakat mahasiswa. Jadi yang pengen juga monggo, atau yang pengen dari nol juga silahkan gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini. Belajar bareng-bareng. Nah, kalau ini nggak apa sih? Ya kan siapa tahu ada nih teman-teman yang mau join atau mau bergabung. Bagaimana sih Kak cara mereka untuk bergabung di komunitas English Club sendiri? Siapa tahu ada kontak yang bisa dihubungin gitu. Kalau itu bisa langsung ngechat saya atau enggak lewat Hima Bio. Nanti ada link Google Form-nya, nanti ngisi link di situ. Terus habis itu nanti langsung join di grup gitu. Berarti nanti bisa langsung hubungi ke Kakak untuk join di komunitas English Club. Oke Kak. Itu aja sih Kak, mungkin cukup sekian. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Novi dari angkatan 2018 karena mau menyempatkan waktunya untuk hadir di untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Dan saya selaku MC-nya mohon maaf jika ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan atau omongan saya yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf. Oke Kak? Iya. Oke. Terima kasih Kak Novi. Iya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Kak Novi. Mungkin bisa langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Kak Jan. Perkenalkan, nama saya Sendiana Fatalah. Saya dari angkatan 2020. Sekarang saya menjadi anggota magang di Hima Bio divisi. Mungkin dari Kakak Mas Icannya bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu sih Kak. Perkenalkan, nama saya Robi, tapi bisa dipanggil Ican. Saya angkatan 2017. Berarti Kakak sekarang lagi menjabat sebagai ketua di Biotik ya Kak? Iya, sudah dari semester 5 sih. Kemungkinan harusnya udah diganti. Soalnya kan saya harus fokus untuk kerjain tugas akhir, tapi gak apa-apa sih. Siap Kak. Mungkin dari saya sih Kak, mungkin ingin mengupas sedikit sih tentang apa sih Biotik itu, dan mungkin saya akan sedikit memberikan pertanyaan sih Kak, lebih kayak ingin tahu aja untuk
pertanyaan pertama sih Kak, langsung aja. Apa sih biotik itu sendiri, dan kalau dari biotik sudah sejak berapa lama sih berdirinya Kak? Jadi biotik itu kan singkatan dari biologi akustik. Nah, untuk berdirinya itu saya juga kurang tahu, soalnya semenjak saya maba itu sudah ada biotik. Jadi untuk yang masuk ke komunitas-komunitas biotik itu mahasiswa yang emang punya minat untuk menyalurkan hobi-hobinya. Misalkan dia hobi main gitar, main nyanyi sebagai vokal, atau bisa juga kajon. Nah Kak, untuk biotik apakah di biotik ini orangnya itu harus memang sudah punya basic seperti kayak harus sudah bisa main, ataukah di biotik ini kita boleh nih orang yang belum bisa dan ingin bisa boleh masuk juga sih Kak? Enggak juga sih. Dulu saya waktu masuk biotik kan, dulu kan biasanya ditanya dulu sama senior, kakak-kakak, kamu di biotik tuh mau pilih apa, mau vokal, mau gitar, apa mau kajon. Dulu saya pilih vokal, cuma emang karena banyak yang pilih vokal dan kekurangan gitar sama kajon, jadinya saya belajar kajon, diajarin. Dari yang tadinya emang gak bisa sih gitu, diajarin dulu sama yang kakak-kakak dulu. Ya Kak. Nah, kalau dari Kak Mas Ican sendiri nih, apa sih motivasi kakak? Kenapa sih kakak mengikuti biotik itu sendiri? Lebih ke kayak nyalurkan hobi sama nambah kegiatan aja sih yang positif, daripada misalkan kuliah pulang gitu, biar ada kegiatan lain. Karena kan saya juga iya, kuliahnya lebih menarik ya Kak. Iya, nggak bosen juga sih. Karena kan mahasiswa juga perlu hiburan ya Kak. Iya. Oke Kak. Nah ini Kak, kalau dari biotik sendiri sih Kak, kegiatan apa sih yang dari biotik sendiri, kegiatan yang pernah dilakukan dari komunitas kakak ini apa sih Kak? Biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu isi acara-acara sih dari HM biasanya. Kalau ada acara isi. Ya Kak. Kalau untuk ini apa sih Kak? Selama biotik kakak tergabung di biotik nih, hambatan terbesar selama di biotik ini apa sih Kak? Hambatan yang terjadi selama biotik, apalagi sekarang kan di masa pandemi seperti ini sih Kak. Mungkin karena kurangnya juga anggota. Dulu tuh emang cuma sedikit ya di biotik, kemudian ditambah kayak prokernya juga masih bingung gitu apa yang mau dijalanin. Soalnya biasanya itu kalau di biotik itu untuk melakukan kegiatan itu pas ada acara-acara dari HM. Nah, kalau untuk selama pandemi ini biotik sendiri belum ada kegiatan lagi ya Kak, atau gimana? Belum ada ya? Sampai sekarang sih belum. Saya juga belum memikirkan kegiatan atau program kerja yang akan dilakukan di biotik nanti. Soalnya saya juga belum bisa mikir sih buat program-programnya. Saya juga masih fokus dulu ke tugas yang lain. Siap Kak. Nah, kalau biotik ada jadwal latihannya gimana? Biotik itu punya jadwal latihannya tersendiri atau gimana Kak? Atau fleksibel aja?
Oh, kalau dulu sih waktu aku masih maba itu ada latihan rutin 2 kali seminggu. Cuma makin kesini makin nggak ada. Karena orangnya juga makin sedikit. Jadi yang latihan yang itu aja. Berarti biotik sekarang orangnya nggak sebanyak dulu ya Kak ya? Iya. Nah, kalau untuk latihannya sendiri nih Kak, biasa latihannya di mana sih Kak? Untuk biotik? Biasanya itu di ruangan HM sih. Dulu waktu sebelum pandemi sering di sana. Kalau itu Kak, suka dan duka selama kakak mengikuti biotik. Suka duka, kalau sukanya itu ya nambah temen gitu, makin banyak temen, makin banyak kenalan. Kalau untuk duka sih ada ya Kak, kebanyakan mungkin sukanya aja ya? karena belum bisa berkembang lebih maju lagi sih, mungkin masih belum, maksudnya dari dulu tuh ya gitu-gitu aja gitu, kayak nggak ada progres yang lebih maju dari sebelumnya. Kalau biotik ini Kak kan lebih kayak ke akustik, berarti kan ada kajon, ada gitar dan segala macam. Nah itu alatnya memang disediakan atau kita yang memang punya alat sendiri nih, kita yang ngebawa atau gimana sih Kak? Ini tuh untuk latihan atau misalkan untuk ngisi acara? Kalau untuk latihan, kalau ada yang punya biasanya bawa, tapi kalau untuk kajon tuh biasanya udah ada dari HMPS, udah disediain. Kalau untuk penampilan biasanya disiapkan. Untuk penampilan biasanya disiapin dari HM-nya, udah disiapin. Jadi HM udah nyewa buat kita. Nah, kalau ini Kak, mungkin kan di teman-teman yang lain juga mungkin ada yang mau gabung nih kan, atau mungkin ada yang mau gabung di biotik. Itu dia ngubunginya kemana nih Kak? Menghubungin bisa langsung ke WA atau bisa tanya-tanya juga ke HM juga boleh. Nanti dari HM bisa langsung hubungi saya. Berarti kalau ada teman-teman dari biologi sendiri yang berminat bisa langsung hubungi Kakak atau bisa ke HM juga gitu ya Kak? Iya. Ya. Baik, berarti bagi teman-teman yang mau bergabung di komunitas biotik bisa langsung menghubungi Kak Ican, nomornya akan dicantumkan, dan bisa juga langsung menghubungi HM. Begitu ya Kak? Ya. Oke Kak. Mungkin itu sih Kak. Saya juga lupa. Saya mengucapkan terima kasih ke Kakak karena sudah mau menyempatkan malam hari ini untuk hadir pada malam hari ini, dan mohon maaf Kak kalau mungkin ada omongan saya yang kurang berkenan dan pertanyaan saya kurang berkenan. Saya minta maaf. Mungkin itu sih Kak. Saya tutup mungkin podcast kita hari ini. Terima kasih ke Kak Ican sekali lagi. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.